Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Baiklah Ananda semuanya, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, pada minggu sebelumnya masih ingat nggak kita belajarnya itu tentang apa? Nah, masih ya. Nah, kita belajar tentang macam-macam atau bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, campuran, ada bentuk desimal, kemudian persen. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran dari penjumlahan atau selisih atau perkalian, pembagian dari pecahan dan desimal. Bella, silahkan dengarkan penjelasan dari Bunda, silakan dipahami. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak jelas, silakan japri Bunda ya Nanda semuanya. Baiklah. Nah, coba dilihat ilustrasi gambar tersebut. Nah, di situ tampak ada seorang ibu yang ingin belanja ke supermarket. Nah, dia bertanya, kira-kira belanja bulan ini berapa ya? Nah, berarti ibu ini sedang mengira-ngira belanjanya berapa. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya, Nanda. Nah, sebelum kita memasuki proses penaksiran, nah kita harus tahu dulu nih konsep awal penaksiran itu apa gitu. Nah, konsep awalnya itu adalah kita harus tahu pembulatan. Nah, pembulatan pecahan biasa dan campuran itu artinya mengubah pecahan biasa atau campuran itu ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Nah, coba perhatikan contoh yang pertama. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, ini lebih mudahnya menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu kuncinya hanya dari 0 sampai 1 karena pecahan ya. Pecahan itu kan berarti paling tingginya nanti adalah 1. Nah, berarti dari 5/6 berarti pecahannya ada 1/6, 2/6 sampai ke 1. 1 itu sama dengan 6/6. Nah, jika ingin kita bulatkan 5/6 itu lebih mengarahnya patokan kita cuma 2 ya, 0 dan 1. Kita arahkan, apakah 5/6 itu lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Ya, lebih dekat ke 1. Berarti pecahan 5/6 itu jika dibulatkan maka hasilnya 1. Nah, seperti itu ya Ananda. Nah, kalau untuk pembulatan pecahan desimal, nah di situ ada tampak aturannya ya, ada 2. Yang pertama satuan terdekat. Nah, kita harus memperhatikan angka persepuluhannya. Jika angkanya tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, jika angkanya lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Aturan yang kedua, persepuluhan terdekat. Nah, berarti kita harus memperhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 50, berarti kita bulatkan ke bawah, dan jika lebih dari 50, maka kita bulatkan ke atas. Nah, di buku tersebut ada salah pengetikan ya. Nah, seperti itu Ananda. Kuncinya adalah 2 aturan tersebut. Nanti akan lebih pahamnya setelah Bunda berikan contoh ya. Perhatikan contoh yang Bunda berikan. Oke? Oke, baiklah. Di sini Bunda akan menjelaskan beberapa contoh tentang penaksiran. Nah, contoh yang pertama yaitu penjumlahan. Misalnya 2, 1/10 ditambah 5, 8/9. Nah, kita kan sudah tahu tadi konsep pembulatan seperti apa. Nah, 1/10 dari menggunakan garis bilangan tadi, apakah 1/10 ini mendekati 0 atau mendekati 1? Mendekati 0 ya, karena ini baru pecahan ke satunya, 1 dari 10, berarti dia mendekati 0. Kalau dia mendekati 0, berarti tentu saja langsung pembulatannya 2 1/10 adalah 2. Kemudian ditambah 8/9. Lebih mendekati 0 atau 1? Ya, mendekati ke 1. Berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti jumlahnya adalah
8. Oke, contoh selanjutnya yaitu pengurangan. 4 per 5 dikurang 2 per 15 sama dengan 4 per 5 lebih mendekati ke 0 atau 1? Mendekati ke 1 ya, karena ini udah pecahan keempatnya dari 5. Berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5 dikurang 2 per 15. Nah, pecahan kedua dari 15. Berarti masih jauh ya menuju ke 15 per 15-nya. Menuju satunya berarti ini mendekati 0. Berarti tetap ditulis 2. Maka 5 dikurang 2 sama dengan 3. Baiklah, kita lanjutkan untuk perkalian. 4 10 per 12 dikali 2 1 per 7 sama dengan 10 per 12 lebih mendekati ke, ya benar, lebih mendekati ke 1. Berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5 dikali 1 per 7 lebih mendekati 0 atau 1? Nah, 1 per 7 lebih mendekati ke 0. Berarti tetap ditulis 2. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya. Lanjut Bunda contohkan yang pembagian ya. Contohnya 9 dibagi 3 1 per 3. Nah, kira-kira berapa ya? Nah, kita tuliskan 9 dibagi 1 per 3 lebih mendekati ke 0 atau 1? Ya, mendekati ke 0, berarti tetap kita tulis 3. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, seperti itu ya proses penaksirannya. Nah, berarti kita harus paham dulu pembulatan, baru bisa kita melangkah ke penaksiran. Oke, terima kasih Ananda. Nanti silakan kerjakan tugas yang akan Bunda berikan setelah ini ya. Nah, kalau yang desimal bagaimana ya penaksirannya? Nah, kita juga pakai konsep pembulatan. Nah, misalnya yang pertama 3,8 ditambah 1,2. Baiklah, ini dibulatkan ke sepersepuluhan terdekat. Oke, kita lihat ini yang di belakang komanya 8. Nah, 8 ini berarti dia di bawah 5 atau di atas 5? Ya, di atas 5. Berarti pembulatannya ke atas. Berarti ditambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ditambah 1,2. Nah, 2-nya ini di atas 5 atau di bawah 5? Ya, di bawah 5. Berarti tetap 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, pengurangan 4,5 sama dengan 7,4. Berarti 7 dikurang, karena dia 5, kalau 5 ke atas berarti dibulatkan ke atas, berarti dikurang 5 sama dengan 2. Oke, lanjut perkalian 24,9 dikali 2,7 sama dengan, nah 24,9 berarti menjadi 25 dikali 2,7 berarti menjadi 3 sama dengan 25 dikali 3, 75. Oke, terakhir contoh pembagiannya. 150,2 dibagi 4,8. Nah, 150,2 karena 2-nya di bawah 5 berarti tetap 150 dibagi 4,8. Karena 8 itu di atas 5 berarti dibulatkan ke atas menjadi 5. 150 dibagi 5 sama dengan 30. Nah, seperti itu ya Ananda. Nah, silakan Ananda kerjakan beberapa soal tersebut. Dan jika ada yang kurang paham, silakan tanya Bunda ya. Terima kasih.